Kita semua memiliki prioritas yang berbeda. Prioritasku dalam berkarya adalah mewujudkan sebuah visi. Aku ingin semua yang telah kucapai tidak berhenti di sini, namun terus berkembang. Tidak ada yang memahami prioritasku selain diriku sendiri dan Bank Mandiri. Mandiri Prioritas, memahami prioritas Anda untuk kini dan masa depan. Selamat sore dan selamat datang Bapak Ibu Nasabah Utama Bank Mandiri yang saya hormati. Senang sekali saya Andrean Tambalitan dapat berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian untuk memandu acara hari ini dengan tema Memilih Investasi ala Milenial. Acara webinar sore hari ini merupakan salah satu dari serangkaian acara Mandiri Investment Carnival Journey to Wealth yang diadakan dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan, juga merupakan bulan ulang tahun Bank Mandiri, di mana pada tahun ini Mandiri genap berusia 22 tahun. Dengan komitmen digital transformation yang sedang diusung oleh Bank Mandiri, kami mengadakan webinar ini secara virtual, tetapi tentunya dekat di hati Bapak Ibu sekalian. Bank Mandiri akan terus berinovasi untuk menjadi bank kepercayaan Bapak Ibu sekalian. Mandiri Investment Carnival akan mengadakan webinar yang berlangsung setiap minggu, dimulai dari minggu ini hingga akhir November, dan nanti ditutup dengan acara Market Outlook 2021. Rangkaian webinar ini akan menghadirkan beragam tips terkait investasi dan keuangan. Khusus untuk hari ini, kita akan berbincang mengenai memilih investasi ala milenial. Kami informasikan juga bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi untuk berdiskusi, dapat menyampaikan pertanyaan melalui menu Q&A di bawah ini. Kami menyediakan hadiah berupa reksadana Asmor senilai masing-masing Rp500.000 bagi 5 orang pemenang, bagi 5 orang pertanyaan terpilih untuk dijawab oleh narasumber kita sore hari ini. Dan juga ada Imani edisi khusus prioritas untuk 50 pendaftar pertama yang mengikuti hingga akhir acara. Baik Bapak Ibu sekalian, lanjut ke inti acara hari ini. Sudah hadir bersama-sama dengan kita Nadia Amalia dan juga Lydia Toisuta. Kita berikan aplaus dan senyum virtual untuk Nadia Amalia dan juga Lydia Toisuta. Nadia Amalia adalah CEO dari Alia dan Cerdik Mapan. Setelah menyelesaikan jenjang S1-nya di Universitas Indonesia pada tahun 2017, Nadia sempat menjalani profesi sebagai Equity Research Associate di Deutsche Bank, Jakarta. Kemudian melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan Master of Finance di Massachusetts Institute of Technology pada tahun 2020. Wow, luar biasa. Kita berikan aplaus untuk Nadia Amalia. Sekembalinya ke Indonesia, Nadia membangun fintech startup Alia dan non-profit organization berfokus pada edukasi finansial untuk masyarakat Indonesia, yaitu Cerdik Mapan. Atas hal tersebut, Nadia mendapatkan pengakuan dan penghargaan sebagai Top 10 Women-Led Startup, serta Young Leader of Indonesia dari McKinsey. Dan selanjutnya, narasumber yang kedua, kita ada Lydia Toisuta. Lydia Toisuta adalah Vice President Sales dan Marketing PT Asmor Asset Management Indonesia Tbk. Lydia memulai karirnya sebagai analis ekuitas untuk Macquarie Securities Indonesia dan memiliki pengalaman selama 10 tahun di pasar keuangan Indonesia dan ASEAN. Lydia sempat mengcover sektor komoditas dan material ASEAN yang mencakup pencatatan salah satu perusahaan semen terbesar di Filipina di masa kerjanya bersama JP Morgan Indonesia. Lydia bergabung dengan Asmor Asset Management Indonesia pada September 2016, hingga saat ini di role-nya sebagai Corporate Secretary. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai talk show kita dengan kedua narasumber kita pada siang hari ini. Dan topik tentang milenial saya quote dari Wikipedia, milenial adalah orang-orang kelahiran dari tahun 1981 sampai 1996. Oke, kalau ngobrol-ngobrol sama Nadia yang masih milenial juga, yang baru selesai S2 dari MIT US, balik ke Indonesia dan buat NGO untuk edukasi finansial. Kira-kira nih apa yang membuat Nadia tergerak buat NGO di Indonesia, terlebih lagi untuk wanita, tentang pentingnya pengetahuan finansial dari sedini mungkin. Mungkin Nadia bisa bercerita sedikit.
Oke, sebelumnya halo semua, such a pleasure to be here. Mungkin kalau misalnya cerita itu bisa panjang, mungkin 3,5 jam webinar ini bisa nggak cukup kalau cerita dari awal kenapa membuat Cerdik Mapan. Cuman long story short, mungkin aku itu orangnya sangat suka nyari masalah. Jadi kayak bukan kayak orang yang suka buat masalah, tapi lebih suka cari masalah. Jadi kayak kalau ada masalah biasanya tuh aku suka mikirin sampai nggak bisa, kadang-kadang sampai kayak mau tidur pun kepikiran. Nah, salah satu masalah yang aku jumpai itu adalah literasi finansial. Nah, jadi pas lagi kebetulan aku bisa bilang aku pas lagi SMA sama kuliah itu cukup memiliki privilege yang sangat besar, yaitu di mana aku itu bisa belajar financial planning dari usia yang cukup dini, kayak mungkin dari mulai main saham umur 17 tahun, mulai reksadana juga di usia yang sangat belia, dan mulai menabung dana edukasi dari SMP. Jadi itu menurut aku itu adalah salah satu privilege yang sangat besar yang aku dapatkan selama aku lebih muda dibandingkan sekarang maksudnya. Dan jadi dari situ aku melihat pas lagi aku masuk kuliah, aku melihat bahwa ternyata pas lagi bertemu teman-teman dari lingkungan yang berbeda, ternyata banyak sekali anak-anak muda nih, khususnya milenial-milenial, itu rata-rata memiliki kesadaran tentang finansial itu yang sangat rendah. Apalagi dulu sebenarnya aku membuat Cerdik Mapan itu sekitar 4 tahun yang lalu. Nah, jadi zaman itu lebih parah lagi literasi keuangannya dibandingkan sekarang. Jadi kalau sekarang angkanya itu mungkin yang financial illiterate itu sekitar kalau nggak salah 68%. Nah, kalau dulu tuh jauh lebih tinggi. Nah, karena itu pas saat itu banyak sekali aku ngeliat ada masalah nih. Bahkan ngomong sama teman-teman terdekat kayak boro-boro masalah saham, boro-boro masalah reksadana, tapi teman-teman bahkan yang kayak baru dapat uang jajan itu mereka langsung ke restoran. Uangnya tuh kalau misalnya ada siklus yang namanya tuh bahasa kerennya tuh kantong kering. Jadi sering banget mereka mengalami siklus-siklus yang seperti itu. Nah, karena itu akhirnya aku membuatlah yang namanya Cerdik Mapan. Cerdik Mapan itu adalah organisasi yang meningkatkan literasi keuangan. Mungkin bisa next. Jadi kita sudah beroperasi semenjak 2016 dan sudah mengedukasi lebih dari 30.000 orang anak muda dari 4 tahun belakangan ini mengenai literasi keuangan dan investasi. Dan selain anak muda, fokus kita juga di wanita karena kita melihat bahwa terjadi ini problem lainnya lagi. Jadi di wanita itu juga ada problem di mana wanita itu apalagi yang mungkin yang udah di usia 20-an itu melihat banyak sekali wanita yang mungkin kita bisa bilang financially dependent, baik sama keluarganya maupun sama partnernya. Nah, karena itu fokus kita di wanita juga. Nah, tadi aku sempat bahas juga, ini mungkin agak panjang juga penjelasannya, tapi kayak pas lagi aku menjalankan Cerdik Mapan 4 tahun belakangan ini, karena tadi aku bilang, anaknya suka nyari masalah nih. Jadi karena aku suka banget nyari masalah, jadi pas lagi jalanin Cerdik Mapan, ada masalah lain nih yang aku jumpain. Yaitu di mana anak muda ini suka banget attend webinar, ikut workshop, tapi impact-nya itu kadang-kadang masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, jadi lupa lagi biasanya. Nah, karena itu akhirnya pas lagi aku kuliah S2 di MIT, aku berinisiasi untuk membuat satu aplikasi yang namanya Alia. Boleh di next. Nah, Alia ini sebenarnya tujuannya itu lanjutan dari Cerdik Mapan, di mana kita bisa, habis kita dapat edukasi, langsung action nih buat financial planning, tracking keuangan, sama mulai budgeting. Jadi sebelum mereka investasi, mereka bisa punya keuangan yang sehat terlebih dahulu dan juga bisa lebih financially literate. Nah, itu singkat ceritanya nih, aku bisa cerita nih kali ini. Oke, baik. Terima kasih Nadia. Jadi memang ini ya, Cerdik Mapan ini udah dari 2016, kemudian fokusnya memang waktu itu Nadia lebih fokus ke wanita ya, karena memang melihat bahwa wanita-wanita 20 tahun itu memang lebih dependen gitu ya Nadia ya. Iya, banyak terjadi kasus seperti itu. Siap. Oke, menurut Nadia nih, kenapa kita harus aware atau peduli dengan keuangan dan finansial pribadi kita sejak dini nih Nadia? Kira-kira gimana anggapan Nadia? Oke, menurut aku sih penting banget buat kita aware atau misalnya mengerti mengenai literasi keuangan. Sebenarnya ada 4 macam bahkan sekarang ya. Jadi ada 4 macam risiko yang bisa membuat
kita kalau misalnya dari sebelumnya, jadi kalau misalnya kita, nah ini jadi ada 4 macam, ini ada 3 doang, tapi sebenarnya ada 4 macam hal risiko, ada 4 macam risiko yang terjadi kalau misalnya kita itu tidak melek keuangan. Jadi yang pertama, ini mungkin ini biasanya nih kalau misalnya yang pertama adalah kalau misalnya, kalau aku mulai dari yang kiri dulu deh, loan everywhere. Jadi kita familiar sama konsep di mana gali lubang tutup lubang. Jadi kalau misalnya kita nggak melek keuangan nih, kadang-kadang kita nggak bisa mengatur nih, gimana sih cash flow kita, gimana sih misalnya buat bulan depan ini kira-kira gimana. Akhirnya karena kita nggak bisa mengatur cash flow kita, akhirnya malah ngutangnya mulai dari keluarga terdekat, atau bahkan nanti bisa sama, bahkan yang ekstrim bisa sama pinjol dan lain-lainnya. Nah ini berbahaya sekali kalau misalnya kita nggak melek keuangan, malah akhirnya kita malah ngutang di mana-mana. Nah itu makanya penting banget, karena kalau kita ngutang di mana-mana bukan hanya masalah finansial juga nih, jadi itu masalah mental juga nih. Jadi kalau apalagi buat anak-anak zaman sekarang nih ya, masalah uang itu ternyata hal pertama yang bikin stres, bukan pasangan, bukan kerjaan, tapi masalah uang. Jadi karena itu dengan kita melek keuangan, kita bisa mengatur cash flow kita, jadi bahkan kita mungkin bisa lebih nggak stres. Nah itu yang pertama ya. Terus yang kedua nih adalah meeting your financial goal. Jadi kalau misalnya kita melek keuangan, kita mungkin bisa lebih bagus lagi nih dalam merencanakan tujuan-tujuan keuangan kita. Jadi apalagi nih buat generasi milenial sama Gen Z, itu kan pasti banyak nih mimpinya, mau beli rumah, mau nikah, terus abis itu mau beli mobil. Nah itu kan harganya nggak murah ya. Nah itu perlu juga nih direncanakan sama kita. Kalau misalnya kita nggak rencanain, mungkin tadinya dari mau nikah di hotel, jadinya malah nikahnya di KUA karena mungkin nggak direncanain nih keuangannya. Nah karena itu juga penting banget. Nah terus kalau misalnya sekarang nih, apalagi kita akhir-akhir ini sering banget dengar yang namanya generasi sandwich, di mana generasi itu yang diapit harus bayarin orang tuanya, sama harus bayarin adik-adiknya juga nih, misalnya adiknya ada mau sekolah dan lain-lainnya, karena orang tuanya sebelumnya itu tidak melek keuangan dan tidak merencanakan keuangan dengan baik. Nah, jadi itu kalau misalnya kita nggak melek keuangan, mungkin nanti kita bakal membuat anak kita jadi generasi sandwich juga. Jadi jangan sampai hal itu kejadian karena kita nggak melek keuangan. Jadi hopefully kalau misalnya kita melek keuangan, pas kita tua, kita bisa mencapai step yang ketiga, yaitu di mana money work for you. Jadi pas lagi pensiun, kita tinggal happy-happy aja nih, liburan sama pasangan dan lain-lainnya, karena money-nya itu udah work for kita. Jadi kita nggak usah nyusahin anak, kita nggak nyusahin keluarga, nggak punya hutang, tapi malahan kita dapat uang terus dari investasi kita dan tabungan kita. Jadi secara general itu 3-4 alasan kenapa penting banget nih buat financial literate. Tapi kalau misalnya aku boleh highlight dari ketiga ini, adalah sebenarnya financial planning atau melek keuangan tuh intinya tuh biar gak stres aja sih. Karena hidup ini kan harus enjoy ya, apalagi milenial tuh sukanya kayak happy-happy, traveling, dan lain-lain. Karena itu kita harus mengatur keuangan tuh intinya biar gak stres dan bahagia hidupnya. Oke, siap Nadia ya. Jadi memang intinya dari semua penjelasan Nadia tadi, pokoknya kita nggak boleh stres Nadia ya. Menarik banget memang ya. Jadi memang penting banget lah untuk kita sebagai milenial harus paham banget tentang financial ini gitu kan. Nah, saya juga mau dong nggak stres kayak Nadia gitu ya. Kira-kira Nadia bisa share sedikit nggak sih strategi untuk set financial goals bagi kaum milenials yang baru mau mulai belajar nih? Oke. Sebenarnya ada salah satu rumus nih, kalau misalnya biar gampangnya nih. Biasanya kan kalau misalnya paling gampang tuh kita nginget rumus ya. Nah, kalau ada rumus namanya SMART nih dalam set financial goal. Jadi kalau misalnya kita pasti punya banyak mimpi. Tadi aku udah sempat bilang nih, ada mungkin mimpi beli rumah, mimpi beli mobil. Nah, ini contohnya nih. Jadi kalau misalnya, contoh ya, ini biar gampang nih. Jadi kalau misalnya mau beli nih rumah umur 28 tahun. Nah, kalau misalnya dalam menentukan tujuan keuangan, khususnya itu kita bisa memakai metode SMART. Jadi SMART itu kayak gimana nih? Jadi SMART itu pertama kita kalau misalnya punya tujuan keuangan tuh harus spesifik, beli rumah. Jadi jangan punya tujuan keuangan, misalnya ditanya tujuan keuangannya apa sih? Tujuan keuangannya misalnya
mau jadi kaya aja. Nah, kaya itu kan nggak spesifik ya. Kaya itu relatif, bisa aja kaya hati, kaya ilmu. Jadi kayak kita harus spesifik nih, sebenarnya apa barang yang kita mau beli, atau misalnya mau traveling, atau apa. Terus yang kedua adalah measurable. Jadi kalau misalnya kita mau beli rumah, jangan bilang kayak misalnya, oh iya mau beli rumah aja. Tapi kan rumah itu banyak ya, ada yang harganya 500 juta, ada yang harganya 100 M. Jadi kita harus spesifik juga rumah berapa yang kita harus mau beli harganya. Terus yang ketiga sama keempat itu harus achievable sama reasonable. Nah, karena itu tadi step pertama sebenarnya dalam financial planning itu adalah kita harus tahu dulu nih kira-kira kondisi keuangan kita gimana. Jadi pastinya kalau kita mau step tujuan keuangan itu harus reasonable juga sama kondisi keuangan kita. Jadi kalau misalnya kita misalnya punya gaji 10 juta, terus abis itu mau beli rumah harga 100 M, itu kan sulit ya. Jadi kita harus set goal yang reasonable juga sama kondisi keuangan kita. Nah, yang terakhir nih, ini di metode tujuan keuangan itu penting banget, yaitu menentukan time frame-nya. Jangan sampai kayak kita misalnya mau beli rumah, ditanya kapan? Ya nanti deh kalau ada duitnya. Nah, itu kan artinya ada duitnya kan kapan kan? Kita juga nggak tahu kapan. Jadi kalau misalnya kita set tujuan keuangan, kita harus kasih tahu juga ke diri kita, kapan sebenarnya kita mau mencapai tujuan keuangan tersebut. Jadi misalnya contohnya di sini 5 tahun. Nah, kenapa kita harus set time frame? Pertama itu buat tahu nih kira-kira berapa yang harus ditabung. Jadi kayak misalnya mau beli rumah, kira-kira per bulannya harus nabung berapa. Jadi kita ada goal spesifik dan tabungan spesifik yang harus kita tabung per bulannya. Nah, tapi bukan cuma itu doang. Jadi kayak time frame ini, boleh next. Time frame ini berguna banget nih, karena kalau kita udah menentukan time frame, kita juga bisa menentukan kendaraan apa. Jadi kalau misalnya kita lihat hubungan risiko investasi sama time frame, misalnya kita punya tujuan keuangan jangka panjang, kita bisa adjust nih sama produk-produk investasi yang kita mau pilih. Jadi kalau misalnya tadi misalnya mau beli rumah yang misalnya 10 tahun lagi, jadi mungkin kita bisa yang investasi yang lebih berisiko. Tapi misalnya kita mau beli tas misalnya 6 bulan lagi, nah itu investasinya jangan yang berisiko. Nanti tiba-tiba kalau berisiko, tadinya mau beli tas, jadinya malah beli kantong kresek, duitnya habis karena risiko investasinya. Nah karena itu penting banget nih dalam tujuan keuangan kita melihat risiko-risiko investasi untuk memilih produk keuangan gitu. Oke, baik. Jadi memang ini ya Nadia ya, memang harus ada metode yang dijalankan untuk to achieve our goals gitu ya. Kayak tadi mungkin kayak Nadia bilang metodenya SMART, specific, measurable, achieve, reasonable sama time frame ya Nadia ya. Oke, kalau seandainya kita invest di produk investasi itu kira-kira gimana Nadia? Instrumennya, kalau misalnya invest ke investasi, kira-kira instrumennya seperti apa nih? Kira-kira Nadia bisa singgung sedikit ya? Jadi mungkin ini sedikit sharing aja sih buat instrumen-instrumennya apa. Jadi misalnya nih, karena mungkin kalau misalnya dari aku nih, kadang-kadang kan kalau misalnya, apalagi milenial nih, biasanya kita ini dalam tahap belajar nih. Kalau misalnya milenial tuh kayak belajar investasi apa. Nah, salah satu investasi yang dari dulu aku sering pakai juga kalau misalnya sebagai contoh, itu adalah salah satunya reksadana. Jadi misalnya nih kalau misalnya jangka pendek, karena aku nggak mau yang beresiko, misalnya di bawah 3 tahun, itu aku pilih, ini contoh-contoh beberapa investasi yang aku suka pilih. Jadi kalau misalnya jangka pendek itu aku pakai reksadana pasar uang, atau kadang-kadang taruh di deposito, tapi lebih sering mungkin di reksadana pasar uang. Lalu kalau misalnya jangka panjang itu misalnya yang di atas 5 tahun, itu ada berbagai produk yang bisa dipilih juga nih, yaitu seperti reksadana saham atau langsung ke saham aja. Cuman hal yang aku mau kasih tahu juga nih di sini, bahwa tadi yang aku sempat bahas juga nih, kalau misalnya tujuan keuangan kita, time frame itu disesuaikan sama investasinya, risikonya. Nah, cuman bukan hanya tujuan keuangan juga nih, tapi juga risk profile kita. Tadi kan aku sempat bilang, kalau misalnya jangan sampai kita mengelola keuangan itu malah jadi stres. Harusnya itu kan bikin nggak jadi stres. Jadi kita harus sesuaiin juga nih. Kalau misalnya kita emang orangnya nggak kuat untuk nahan resiko tinggi, misalnya
kalau misalnya naruh di saham nih, misalnya malah jadi nggak bisa tidur, jadi berantem, jadi ribut sama orang, stres terus. Jangan sampai naruh di saham. Jadi walaupun ya mau tujuan keuangannya jangka panjang, taruh aja di investasi risiko rendah kalau emang risk profile kita nggak bisa sama risiko tinggi. Jadi itu dua hal yang harus disesuaikan ya, risk profile diri sama risk profile tujuan keuangan kita. Oke, siap. Terima kasih Nadia. Jadi memang kalau misalnya ngobrol mengenai reksadana tentunya harusnya nih narasumber kita yang satu dari PT Asmor Indonesia harusnya lebih paham mengenai reksadana ya. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan Lydia, tentunya saya mau mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah join bersama-sama dengan saya di webinar kali ini bahwa kita masih memberikan 5 hadiah untuk penanya terbaik yang akan dibacakan oleh narasumber. Tentunya ada sekitar Rp500.000 dalam bentuk reksadana Asmor yang akan kita berikan kepada 5 orang penanya terbaik. Baik, tadi kan kita sudah disinggung sedikit oleh Nadia ya mengenai reksadana. Saya beralih mau ngobrol-ngobrol dengan Lydia dari PT Asmor Indonesia yang umur Asmor sendiri pun masih cukup muda. Kalau misalnya kita lihat secara nama sudah cukup dikenal oleh banyak investor. Kira-kira Lydia bisa kasih kita insight nggak tentang cara pilih reksadana yang tepat untuk investor pemula atau apa saja yang harus diperhatikan dalam pemilihan reksadana? Gitu. Silakan Lydia. Oke, selamat sore Andre, terima kasih dan thank you juga Nadia udah memberikan ini ya platform dulu nih di depannya hal-hal seperti apa yang harus dipertimbangkan gitu ya. Nah jadi mungkin hari ini saya sedikit mau sharing mengenai tips and tricks bagaimana cara memilih reksadana yang tepat ini di luar dari alokasinya teman-teman seperti apa, alokasi balik lagi tadi risk profile seperti yang Nadia juga sudah katakan, apakah cocoknya saham kah atau pendapatan tetap atau yang money market, dan balik lagi tergantung objektifnya juga. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan juga beberapa waktu belakangan ini itu banyak sekali terutama karena pandemi kita melihat ada satu tren yaitu banyak teman-teman investor yang masuk directly terhadap saham gitu ya. Kita melihat bahwa ini kita sangat appreciate dan melihat bahwa dengan naiknya literasi pasar modal itu sangat bagus gitu. Nah, sebetulnya cara memilih reksadana menurut kami nggak jauh beda ketika kita memilih saham atau memilih industri untuk kita berinvestasi atau bahkan ketika kita mau memilih tipe aset apa yang kita mau investasikan gitu, apakah emas ataukah properti gitu. Nah, pertama yang perlu diperhatikan menurut kami harus mulai dari top down-nya dulu nih gitu. Reksadana itu sebenarnya adalah produk dari manajer investasi dan kita lihat sudah cukup banyak manajer investasi di Indonesia, ada sekitar 90-an. Nah, dari situ apa yang perlu diperhatikan oleh teman-teman investor gitu kan. Nah, pertama-tama mirip dengan ketika memilih saham, kita lihat dulu apa sih industrinya ini, apakah outlook-nya sangat bagus gitu. Lalu yang kedua, siapa sih orang di belakangnya, shareholder-nya siapa, manajemennya siapa, dan yang terakhir yang agak ada tambahan yaitu kita cari financial statement-nya atau laporan keuangannya. Apakah betul mereka ini dengan rencana-rencana ke depannya bisa mengeksekusi strategi tersebut gitu ya. Jadi sebenarnya nggak beda jauh gitu. Ini aku ambil contoh di sini adalah yang lagi ngetrend itu adalah new economy story, yaitu seperti industri-industri yang kita ambil contoh di Amerika ya, di mana industri seperti intangible asset, terus sudah gitu mobile application, ini yang mendorong tinggi performa dari pasar modalnya Amerika gitu ya. Di sini ada beberapa contoh seperti Tesla, Apple, Google. Kenapa banyak yang percaya dengan story-story new economy ini? Karena kalau kita tarik ya ke depannya, sepertinya ini yang akan bertumbuh cukup banyak. Penetrasi mobile application tentunya belum sebesar itu gitu ya di dunia ini gitu. Jadi masih banyak sekali potensi pertumbuhan. Lalu siapa orang di belakangnya? Kalau ini kita ambil contoh aja Tesla gitu ya. Dengan Elon Musk, beliau ini adalah serial entrepreneur. Dia itu sudah investasi dari tahun 95 dengan berbagai aplikasi gitu. Jadi kita tahu dia ini mempunyai track record gitu. Dan yang terakhir adalah apakah balance sheet-nya dia ini mampu atau tidak gitu. Jadi
keseluruhan ini menurut kami juga bisa diaplikasikan ketika teman-teman ngecek manajer investasinya yang mana sih sebetulnya yang kita berani untuk berinvestasi gitu, karena pada akhirnya dana yang teman-teman taruh ya untuk investasi itu kan dana kerja keras gitu ya, dan udah gitu kita juga lihat tadi kita nggak mau stres gitu kan ibaratnya, jadi kita harus mencari manajer investasi yang kita bisa percaya gitu. Jadi pertama-tama kita lihat dulu nih, kira-kira spesialisasinya manajer investasi itu di mana, ekspertisnya itu di mana. Ini sebenarnya bisa dilihat dari total dana kelolaannya itu berapa besar yang ada di saham, atau di pendapatan tetap, atau di mungkin reksadana terproteksi gitu ya, itu banyak sekali bervariasi. Data ini bisa semua diambil di OJK. Lalu yang kedua, kita lihat track record manajemennya atau shareholder-nya juga gitu. Jadi shareholder kenapa penting? Karena menurut kami, seperti Ashmore ya, dan mungkin beberapa teman-teman global lainnya, itu dimiliki oleh shareholder yang juga adalah asset management. Jadi shareholder-nya ini memiliki alignment gitu ya, dari sisi interest, dan juga memiliki know-how yang sudah cukup lama, dengan track record yang cukup lama gitu. Jadi kalau di Ashmore sendiri, contohnya Ashmore Group sendiri sudah berinvestasi secara global cukup lama, walaupun tadi seperti Andre bilang kita masih relatif muda gitu di Indonesia. Nah, sementara itu manajemennya siapa gitu? Itu juga penting karena manajemen di aset manajemen ini juga diperlukan seseorang atau beberapa tim yang memiliki track record di industri pasar modal gitu ya. Artinya mereka sudah berapa lama berinvestasi, mengelola dana terutama, karena mengelola dana pada akhirnya memiliki suatu kedisiplinan dan art sendiri juga gitu. Dan yang terakhir adalah financial statement-nya gitu. Apakah laporan keuangannya ini betul nggak, kuat nggak gitu ya untuk mereka ini memaintain pertumbuhan dan mengelola dana dengan baik gitu. Jadi ini semuanya menurut kami available publicly atau ada secara publik di website, di kalau misalkan untuk Ashmore secara khusus karena kita public company juga ada di BEI gitu ya. Jadi ini semuanya bisa dilihat gitu. Nah, berikutnya adalah ketika kita masuk ke reksadananya. Nah, balik lagi nih, di luar dari teman-teman mau beli reksadana saham maupun reksadana pendapatan tetap, ketika memilih reksadana ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama, ukurannya, ukuran dana kelolaan reksadana tersebut. Lalu yang kedua, likuiditasnya atau distribusinya tuh seberapa luas gitu ya. Dan yang terakhir adalah kinerjanya. Karena menurut kami ketiga hal ini mungkin mudah ya sebenarnya kita bisa dapat ini di fun fact sheet yang ada di tiap bulannya. Tapi ini juga menunjukkan seberapa besar tingkat manajemen resiko dari reksadana tersebut gitu. Dan balik lagi kita maunya carinya yang aman gitu ya. Nah, kenapa ukuran dana kelolaan itu penting? Sebenarnya sama juga ketika kita lihat saham. Kalau teman-teman lihat saham yang blue chip gitu ya, dibandingkan dengan saham small cap pastinya beda karena likuiditas dari saham tersebut itu juga pasti akan mempengaruhi gitu ya. Seberapa cepat kita bisa menjual kembali posisi kita yang ada di saham tersebut gitu. Dan yang ketiga adalah kinerjanya gitu ya. Kalau misalkan reksadana kinerjanya ini gimana sih gitu ya dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, saya mau kasih sedikit contoh dulu ya sebelum kita kembali ke sini. Kenapa penting sekali manajemen resiko dari sebuah manajer investasi dan pada akhirnya adalah reksadana. Nah, ini ada contoh ketika kita mengelola dana kelolaan yang cukup besar. Kalau misalkan rata-rata dana kelolaan ini, kita ambil contohnya reksadana saham ya. Reksadana saham itu range dana kelolaannya tuh cukup besar. Ada yang hanya sekitar bahkan sesedikit 40 miliar sampai sebesar 5 triliun gitu. Jadi ini teman-teman nanti bisa melihat gitu, mau milihnya yang mana, yang small cap kah atau kan yang blue chip. Nah, bedanya dari reksadana ketika dia itu dana kelolaannya range-nya itu besar adalah seberapa besar dia bisa mengambil exposure gitu ya terhadap saham-saham yang sangat berbeda gitu ya di dalam pasar modal Indonesia di IHSG gitu. Nah, ini kita ambil contoh ada 2 saham nih. Ya, satu saham yang market kapitalisasinya kecil, sekitar 4,15 triliun, daily turnover-nya sekitar 8 miliar. Sementara saham yang market cap-nya besar, ini ada sekitar 264 triliun, daily turnover-nya 43. Nah, sedikit technical
dulu ya, teman-teman. Jadi kalau untuk reksadana saham itu, kita boleh beli satu saham itu maksimum 10%. Gitu ya. Jadi contohnya kalau reksadana yang ukurannya besar, kita ambil di sini contohnya 1 triliun, itu maksimum dia bisa membeli saham tersebut, saham yang small cap ini sekitar sekitar 100 miliar gitu ya posisinya. Sementara kalau untuk yang reksadana sahamnya agak kecil yang 100 miliar, dia cuma bisa maksimum 10 miliar. Nah, ketika dia membeli, ketika reksadana saham yang besar ini, size-nya besar ini membeli saham yang market kapitalisasinya kecil, dia itu membutuhkan waktu 12 hari untuk membeli, karena tadi setiap harinya cuma bisa dibeli 8 miliar gitu ya. Jadi kita bagilah 100 miliar bagi 8 miliar, itu 12 hari lah kira-kira untuk dia beli. Dan artinya juga ketika menjual, dia butuh waktu 12 hari gitu ya. Nah, bedanya ketika reksadana saham yang dana kelolaannya besar ini membeli saham kapitalisasi besar, mereka hanya membutuhkan 2 hari untuk bisa mencapai posisi 10% gitu. Nah, kenapa ini penting? Karena kalau teman-teman ingat waktu bulan Maret, April ketika pandemi itu mulai, kalau misalkan keadaan seperti sekarang mungkin nggak ada masalah ya dari sisi likuiditas. Kita mau tarik dana kita kapan aja bisa, likuiditas dari sisi reksadana pun bagus. Tapi ketika masa-masa terjadi pandemi kemarin, di mana ada yang namanya suspension gitu ya, untuk saham-saham, bahkan yang saham-saham besar, itu menurut kami penting sekali untuk reksadana itu memiliki manajemen risiko yang bagus, yang adalah artinya dia bisa menjual saham-saham tersebut ini dalam waktu yang cukup cepat gitu. So ini kenapa menurut kami cukup penting gitu ya, contoh-contoh ini untuk diperhatikan. Nah, jadi keuntungan untuk membeli reksadana yang secara dana kelolaan lebih besar itu adalah dia ini pasti akan lebih stabil, dan biasanya sudah diterima di banyak platform-platform wealth management seperti di perbankan gitu ya, dan biasanya dia likuiditasnya juga cukup bagus. Nah, kalau misalkan salah satu cara untuk memperhatikan apakah risk manajemennya bagus atau enggak, sebetulnya salah satu tips yang bisa kita share itu adalah apakah reksadana tersebut ada di perbankan, di platform perbankan seperti Bank Mandiri contohnya gitu ya. Karena ada sedikit perbedaan, yaitu kalau ada di reksadana tersebut tercatat di sebuah atau dijual melalui agen penjual perbankan, biasanya itu sudah melalui banyak sekali due diligence dan kita di-review terus setiap tahun. Seperti kemarin contohnya ketika pandemi itu melanda, kita itu ditanyain, kalau kita harus menjual 100% dari reksadana kita, seberapa cepat sih kita bisa jualnya, dan kita bisa jual dalam 7 hari. Gitu. Jadi itu ada keamanan-keamanan tambahan ya, kalau misalkan kita lihat kenapa reksadana-reksadana ini ada di agen-agen penjual yang sudah terpercaya. Nah, kalau kita bicara yang terakhir adalah kinerja, dan kinerja itu mungkin bisa dibilang salah satu hal yang teman-teman biasa suka lihat pertama nih gitu ya, kayak performance-nya lagi bagus atau performance-nya bagus, dan kenapa mungkin itu adalah kenapa kita mau beli gitu. Sebetulnya kinerja balik lagi adalah hasil dari tadi 3 makro faktor yang pertama dan faktor-faktor yang risk management yang tadi kita sudah bahas juga gitu. Nah, kinerja itu apakah kita harus lihat jangka pendek atau jangka panjang? Sebetulnya harusnya dilihat dua-duanya. Kita jangan lihat juga terlalu pendek, sehari 2 hari juga jangan. Tapi kenapa kita juga coba suggest untuk lihat 1 bulan, 3 bulan adalah karena artinya cycle dari fund tersebut atau reksadana tersebut itu lagi benar gitu ya. Artinya dia ini pemilihan saham-sahamnya atau pemilihan obligasinya itu lagi tepat, dan strateginya itu mungkin masih bisa memberikan performa yang baik dalam waktu singkat. Tapi jangka panjang itu juga harus dilihat, karena artinya perusahaan ini atau reksadana ini juga mampu memberikan return atau kinerja yang bagus di berbagai cycle gitu. Jadi mungkin itu tips and tricks yang aku bisa sharing ya, Andre. Jadi ada 6 hal yang mungkin bisa diperhatikan, dan semuanya ini ada ready di public, bisa lihat di data-data perusahaannya sendiri maupun fund fact sheet-nya sendiri gitu. Jadi ketiga hal ini kalau dikombinasikan, kita lihat intinya adalah kita mau ada kestabilan dari sisi harga asset value yang teman-teman investasikan. Oke, terima kasih Lydia. Satu sedikit lagi Lydia. Menurut Lydia, small cap atau blue chip?
Ini Kalau ceritanya kan masih pemula ya, jadi mungkin pemula ya. Maksudnya kayak mau masuk yang kemana? Oke. ya, Kalau secara small cap singkat atau aja blue chip, Lydia, singkat aja. kalau untuk pemula lebih ke blue chip ya. Kalau misalkan suggestion kita, karena blue chip itu sudah terpercaya tentunya, dan artinya dia bisa memberikan return yang cukup stabil. Oke, siap. Thank you Lydia. Nah, kita kembali ke Nadia. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Lydia, kalau misalnya kondisi-kondisi pandemik seperti ini, segala sesuatu tidak menentu gitu ya. Mau pergi keluar, mau kerja, kita takut ketularan COVID gitu. Nah, menurut Nadia sendiri nih, bisa kasih penjelasan singkat nggak sih tentang investment in new normal situation untuk kaum milenial? Apa yang bisa kita utilize di kondisi seperti ini nih Nadia? Sebenarnya itu tadi aku sempat go through Q&A-nya, itu banyak banget yang nanya. Nah, menurut aku sih di investment new normal ini sebenarnya kita harus step back, apalagi untuk menilai investasi kita. Jadi kalau menurut aku ada 3 ini. Jadi kalau misalnya banyak banget yang nanya aku, biasanya kalau misalnya memulai investasi khususnya buat milenial nih, sebenarnya mulainya dari mana nih? Apalagi sekarang kita sering ngedengar namanya Robin Hood Generation. Robin Hood Generation itu di mana anak muda ini bukannya memenuhi dana darurat dulu, tapi langsung masuk investasi di saham. Jadi kalau misalnya kita lihat piramida finansial, sebenarnya dalam kita mulai investasi, sebenarnya ada 3 tahap nih yang penting banget buat kita, sebenarnya regardless kondisi apa, untuk kita penuhi sebelum kita masuk investasi. Jadi yang pertama, ini pas lagi new normal, baru orang-orang banyak yang sadar nih, pentingnya dana darurat sama asuransi. Kalau misalnya aku ngomong ini kayak setahun yang lalu, orang-orang tuh mikir, ngapain sih punya dana darurat, kayaknya nggak sakit, nggak apa, sehat kok, udahlah duitnya langsung masukin saham semua gitu. Tapi kalau sekarang, baru deh orang-orang ngerasa penting banget punya dana darurat. Dan menurut aku di situasi kayak gini, kita penting banget, apalagi kalau misalnya udah berkeluarga, seenggaknya kita punya cash dan investasi yang liquid, bisa bentuk cash atau misalnya reksadana pasar uang, itu sekitar 12 kali, 6-12 kali dari pengeluaran bulanan kita. Jadi sebelum kita milih investasi, penuhi dulu dana darurat kita, pastiin kita punya asuransi. Kalau kita udah memenuhi itu, baru kita move on nih ke tujuan finansial. Jadi kalau kita mau beli rumah, kita mau haji, kita mau beli mobil, kita susun strategi yang benar dulu untuk mencapai tujuan finansial. Kalau misalnya ada uang sisa atau uang mungkin yang nggak terpakai, baru kita milih untuk masuk investasi yang jangka panjang, yang mungkin bisa lebih berisiko juga, seperti saham. Jadi ini 3 hal yang harus di keep in mind, apalagi buat milenial zaman sekarang sih, penting banget buat itu. Oke, thank you Nadia. Dan pertanyaan berikut nih ke Nadia ya. Kan saat ini kan tadi kita udah banyak ngebahas mengenai investasi, financial literacy. Nah, pengen tahu dong Nadia, share sedikit mengenai budgeting ala milenial tuh seperti apa gitu kan. Kan milenial saat ini tuh biasanya banyak yang FOMO gitu Nadia, kayak pengen makan di restoran mahal, pengen beli gadget terbaru, iPhone 12 mau keluar, kayaknya gue harus punya nih gitu kan. Nah, kira-kira nih menurut Nadia, gimana cara mengatur budgeting biar investasi sama gaya hidup tuh bisa berjalan beriringan gitu? Iya, jadi tadi aku sempat sharing juga ya, kalau sebenarnya gunanya budgeting itu biar kita bisa mengatur cash flow kita, biar kita nggak stres. Nah, tapi di budgeting ini aku mau sharing sedikit. Jadi kalau misalnya di milenial apalagi, mindset-nya itu sisakan uang buat nabung. Jadi kalau misalnya di akhir bulan ada sisa, baru deh nabung. Tapi bukan sisihkan. Padahal harusnya nabung itu pas kita baru dapat gaji atau baru dapat jajan, harus disisihin langsung buat investasi atau nabung. Jadi itu menurut aku, jadi ada beberapa tips nih buat biasanya aku share, apalagi misalnya yang baru pemula dalam budgeting, ini yang paling gampang banget buat diikutin, yaitu di mana kita bisa spending 50% itu buat kehidupan sehari-hari yang seperti kayak tempat tinggal, makan, transportasi. Terus kita sisihin lagi nih 30% buat happy-happy. Kayak tadi aku bilang, sebenarnya happy-happy itu harus ya, biar nggak stres. Terus abis itu 20%-nya kita harus sisihkan, bukan sisakan, sekali lagi, sisihkan di awal untuk investasi atau saving. Nah, ini cara yang paling mudah, yang paling common, tapi kita bisa next. Ada cara kedua nih.
Cara kedua adalah biasanya nih, apalagi kita yang pasti orang, kalau misalnya kita lihat trennya di Indonesia, pasti charity itu banyak banget orang yang mementingkan charity dulu. Jadi kalau misalnya kalian termasuk orang yang seperti itu, kalian bisa sisihin minimal 10% buat saving, terus 10% bisa kalian masukin charity, terus 80% buat expenses gitu. Jadi kalau bisa di awal bulan, biar gampang nih ya, 20% sisihin aja nih buat nabung, buat investasi atau charity. Nah, yang terakhir ini next. Nah, yang terakhir Nah, yang terakhir ini juga bisa, cuman kalau misalnya kalian nih orangnya hemat, tadi kan 80% nih buat expense. Tapi kalau kalian orangnya hemat, bisa 70% buat expense, terus 30% itu buat nabung, investasi, sama charity. Nah, bottom line-nya yang aku mau share, tadi kan aku bilang kan, nabung itu disisihkan di awal, bukan disisahkan. Jadi di budgeting paling penting itu seenggaknya kalian minimal banget itu 10%, apalagi buat milenial nih ya, 10% investasi sama saving itu disisihkan di awal bulan. Nah, baru deh abis udah disisihkan buat nabung, boleh deh kalian ke restoran dan lain-lain gitu. Nah, kalau misalnya udah dialokasiin gitu. Jadi ini 3 tips buat budgeting, walaupun sebenarnya fleksibel, tapi yang tadi aku bilang tipsnya itu adalah menyisihkan untuk menabung, seperti itu. Thank you Nadia. Jadi memang ini ya Nadia, kalau misalnya dilihat sekilas tadi kan Nadia sempat ngebahas mengenai generasi sandwich ya. Jadi kedepannya biar kita tidak menjadi generasi sandwich, harusnya dari awal kita mulai budgeting seperti ini ya Nadia ya. Biar semua keuangan kita lebih teratur dan terarah. Bener ya Nadia ya? Ya, and it's never too early to learn finance juga. Yes, betul. Oke. Nah, kita masih ada pertanyaan lagi nih untuk Nadia dan Lydia. Sebelum kita ke sesi tanya jawab dengan audiens, penasaran teman-teman yang mau bertanya tentang investasi di pasar saham langsung atau obligasi langsung, kira-kira gimana nih Nadia dan Lydia kalau misalnya mau investasi langsung ke obligasi atau ke saham nih lebih bagus? Menurut Nadia atau Lydia, kira-kira lebih bagus yang mana nih? Oke, Nadia dulu deh kalau gitu ya. Kayaknya sebenarnya Lydia udah nyiapin salah satu slide yang bagus banget juga nih. Cuman mungkin aku bridging aja nih ke Lydia. Jadi aku tadi sempat cerita bahwa ini menarik banget. Jadi 3 minggu yang lalu di Kompas tuh ada berita bahwa sebenarnya investor saham baru-baru di 2 tahun terakhir, 80%-nya kalau nggak salah 80% atau 70%-nya itu adalah golongan milenial sama Gen Z. Jadi kita lihat di beberapa tahun terakhir ini, emang trennya tuh milenial sama Gen Z tuh aktif banget dan suka banget investasi langsung di saham. Jadi banyak yang mungkin lupa dana darurat dan lain-lain langsung masuk investasi di saham. Sebenarnya sih kalau dari aku sih sebenarnya pendapat aku adalah kalau misalnya kita memulai investasi, ada salah satu opinion yang bagus banget dari Warren Buffett adalah dia cuma invest di hal yang dia mengerti. Jadi kalau misalnya kalian memutuskan nih, misalnya mau investasi langsung di saham versus reksadana. Jadi pastiin kalau misalnya kalian mau investasi di saham, itu karena mungkin risikonya juga lebih tinggi juga kan, karena kemungkinan kita diversifikasi itu lebih rendah. Jadi kalau misalnya kalian langsung investasi di saham, pastiin kalian punya pengetahuan yang cukup. Atau misalnya di obligasi, jangan sampai investasi di saham karena ikut-ikutan teman, atau kalau misalnya sekarang nih trennya grup retail saham. Jadi langsung di grup retail ikut-ikut aja gitu. Jadi kan trennya seperti itu. Jadi jangan sampai kayak gitu. Kalau kalian memutuskan untuk investasi, pastiin kalian punya knowledge yang cukup. Kalau misalnya kalian belum punya knowledge yang cukup, kalau misalnya dari pengalaman aku, dulu aku pakai reksadana karena aku ngerasa kemampuan aku mengelola investasi saham itu belum begitu baik. Nanti mungkin Lydia ini bisa menjelaskan lebih lanjut dan lebih detail lagi kenapa perbandingan reksadana sama single asset gimana. Oke. Iya benar banget Nadia, kalau misalkan belum terlalu paham, nanti kan biasanya kita tuh ikut-ikutan gitu ya. Jadi ini yang membuat agak sulit. Nah, tapi balik lagi ke tips-tips yang tadi aku sempat share juga di depan, yang adalah kita itu kan ketika mau mengetahui sesuatu, baiknya adalah kita melakukan kayak effort dulu ya, pemahaman yang lebih gitu. Apakah itu mau single asset kah, atau kita mau masuk ke obligasi ataupun saham, atau ke reksadana. Nah, dari yang tadi aku sempat share, ini lebih kayak kita menunjukkan bahwa sebenarnya kalau kita mau investasi ke reksadana,
effortnya itu sebenarnya nggak sebanyak kalau misalkan kita mau investasi ke beberapa single asset gitu ya. Karena ibaratnya kita sekali kita review manajer investasi dan reksadana-reksadananya, kita sudah begitu kita membeli satu reksadana itu kita udah langsung dapat exposure ke 40-60 saham gitu ya, atau mungkin 20 obligasi gitu. Dan di sini kalau misalkan kita lihat juga ada benefit-benefit lainnya gitu ya, kalau misalkan kita ke reksadana versus ke single asset. Walaupun single asset juga kita lihat sebenarnya benefitnya juga ada gitu. Yang kalau misalkan kalau teman-teman benar nih ngambil view-nya gitu ya terhadap satu single asset dan upside-nya itu semuanya bisa diambil oleh teman-teman, pastinya dapat return yang jauh lebih bagus dibandingkan kalau di reksadana, karena di reksadana mungkin terdiversifikasi. Tapi kebalikannya juga gitu, ketika pasarnya berbalik arah untuk saham yang teman-teman miliki gitu kan, pasti penurunannya juga lebih besar dibandingkan dengan kalau memegang reksadana di aset kelas yang sama. Lalu hal yang kedua adalah perpajakan gitu ya, efek perpajakannya. Jadi kalau untuk reksadana, perpajakannya itu final. Jadi teman-teman nggak perlu mikirin lagi ada capital gain tax kah, atau kupon tax gitu ya, atau pajak bunganya gitu ya, yang harus dibayarkan. Jadi benar-benar sudah net. Benefit kalau dari single asset, terutama untuk pendapatan tetap, mungkin teman-teman yang memang mencari income-nya regular gitu ya, dari sisi bunga gitu ya, kan banyak nih yang mungkin beli ori gitu ya, beli atau SR atau bahkan sukuk, dan kita lihat itu kan memberikan kupon setiap bulannya, kuartalan, ataupun 2 kali setahun. Nah, kalau di reksadana memang tidak semuanya, tapi bukan berarti nggak ada. Ada beberapa reksadana yang memberikan features yang sama, yaitu memberikan dividen-dividen juga gitu. Baik dari sisi saham maupun dari sisi obligasi gitu. Jadi bisa juga dicari mungkin reksadana-reksadana mana yang memberikan dividen yang mirip-mirip gitu. Dan yang terakhir, dan ini yang mungkin membedakan sekali antara reksadana dan single asset adalah karena reksadana ini kita mengelola dana yang sangat besar dengan mungkin informasi yang juga jauh lebih akurat gitu ya, dan flow yang kita dengar dari sisi broker, kita lihat juga secara trennya investor asing seperti apa. Hal-hal seperti ini mungkin ada sedikit benefitnya ketika kita melakukan negosiasi harga gitu ya. Misalkan teman-teman kalau mau beli saham langsung kan mungkin karena size-nya walaupun miliaran, tapi kan itu masih lebih kecil dibandingkan dana kelolaan manajer investasi gitu ya. Jadi kalau misalkan kita bicara dari sisi negosiasi, harusnya akan lebih benefit ketika kita memanage dari sisi manajer investasi gitu. Nah, tapi pada akhirnya yang benar katanya dia juga adalah kita itu harus fokus kepada diversifikasi. Kalau misalkan teman-teman punya saham aja, menurut kami juga harus diseimbangkan gitu ya dengan mungkin reksadana yang lain yang bisa menurunkan resiko teman-teman juga gitu dari sisi portfolionya. Karena selain dari diversifikasi ini, tujuan yang utama adalah kan kita ada tadi yang beberapa objektif-objektif itu, kita mau long term kah atau medium term, dan yang paling penting adalah kita gimana create sustainability untuk portfolio kita gitu. Mungkin itu sekilas sebenarnya. Oke, terima kasih Lydia, terima kasih Nadia. Mungkin kita lanjut ini ya, kita baca-baca pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ya. Dan seperti yang sudah saya janjikan di awal, bahwa kita akan memilih 5 pertanyaan terbaik untuk dijawab oleh narasumber kita, dan kita akan memberikan hadiah kepada 5 orang yang pertanyaannya dibacakan. Oke, lanjut aja kita masuk ke pertanyaannya ya. Oke, pertanyaan pertama ini ditujukan untuk Nadia ya. Bunga reksadana lebih tinggi daripada deposito, tapi saat ini reksadana masih kurang dikenal oleh masyarakat umum. Nama deposito saat ini masih lebih dikenal oleh masyarakat. Apa sajakah langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk sosialisasi kepada masyarakat umum? Mungkin Nadia boleh menjawab. Mungkin ini pertanyaan lebih untuk Lydia kali yang ini. Sosialisasi cerdik mapannya aja sih. Tapi singkat aja ya Nadia ya. Oke, kalau misalnya buat sosialisasi sih kami dari dulu sudah sangat aktif. Jadi karena kami ini bersifat sangat tidak memihak salah satu pihak manapun, kita sudah memperkenalkan apa itu reksadana dan bagaimana milenial itu dalam memilih reksadana khususnya. Nah, jadi kalau untuk pemilihan reksadana sendiri, kenapa itu kurang common? Mungkin dari terms reksadana sendiri aja di milenial tuh banyak yang tidak mengerti apa itu reksadana.
apa itu bagaimana cara memilih reksadana. Karena sekarang mungkin kalau misalnya kita lihat deposito, mungkin produknya lebih straightforward. Jadi kalau misalnya sekarang mereka itu ke bank, mungkin langsung ditawarin deposito, returnnya bunga gitu. Sedangkan reksadana itu banyak produknya dan perlu pembelajaran atau learning curve. Nah karena itu mungkin salah satu halnya yang kenapa itu nggak seterkenal deposito, karena itu juga karena pengenalannya mungkin masih sangat, karena literasi keuangan yang masih rendah. Cuman kalau misalnya kami dari Cedrik Mapan, kami selalu aktif, selalu menyertakan reksadana di setiap seminar-seminar kami, agar anak muda ini mengerti nih, kenapa reksadana, bagaimana reksadana itu membantu diversifikasi. Jadi itu salah satu yang dilakukan, dan bukan hanya dari NGO seperti Cedrik Mapan, tetapi juga dari Badan OJK, bahkan dari bank-bank juga sudah sangat aktif nih sekarang untuk mempromosikan reksadana. Oke, thank you Nadia. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua ditujukan untuk Lydia ya. Jika saat ini saya sudah punya US dollar bonds yang posisinya sudah profit 34%. Sebagian sudah saya profit taking dan masuk ke Ashmore US dollar Nusantara 4 bulan lah gitu kan. Sebagian lagi jika mau profit taking bisa disarankan masuk kemana nih? Oke, mungkin boleh jawab oleh Lydia. Oke, ini mungkin agak sedikit market update juga ya. Jadi singkat aja Lydia ya. Singkat aja. Oke, siap. Kalau misalkan kita sudah profit taking, congratulations juga nih Bapak atau Ibu yang telah profitnya juga sangat bagus gitu ya. Dan memang 1 tahun terakhir ini kita lihat US dollar bond, terutama Indonesia, memang rally sekali karena Amerika cukup bagus gitu ya, rally-nya juga terjadi di US Treasury. Saat ini dan ke depannya sebenarnya kita lihat opportunity itu masih ada di obligasi, tapi mungkin lebih banyak di obligasi negara Indonesia yang dalam bentuk rupiah gitu. Jadi kita melihat bahwa dengan adanya mungkin keadaan sekarang gitu ya, suku bunga juga masih akan rendah untuk waktu yang lama, inflasi juga cukup rendah, kita melihat bahwa pendapatan tetap rupiah juga menarik gitu. Di luar dari pastinya saham-saham blue chip yang menurut kami secara valuasi sudah sangat murah, dan kemarin dengan adanya Omnibus Law ada beberapa sektor yang sebenarnya benefit juga gitu. Jadi secara 12 bulan ke depan kita melihat bahwa tadi pendapatan tetap yang dalam rupiah dan saham-saham blue chip itu cukup menarik. Oke, thank you Lydia. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya ditujukan untuk Nadia. Oke, selamat sore Bu Nadia. Aku sudah punya reksadana, tapi dari pas beli awal sekitar akhir 2013 sampai saat ini, harganya bukannya naik malah turun drastis. Apa yang mesti aku lakukan untuk menyikapi kejadian tersebut? Apakah redeem atau bertahan atau beli produk lain? Terima kasih. Silakan Nadia. Oke, kalau misalnya ini sebenarnya agak tricky juga ya kalau misalnya reksadana sendiri. Jadi kalau misalnya mungkin aku bakal lebih sharing pendapat pribadi karena aku juga pas itu ada pengalaman reksadana aku udah beli dari 2013, terus harganya itu malah turun karena misalnya pasar yang sekarang itu kondisinya lagi kurang kondusif. Nah, jadi biasanya nih strategi aku, biasanya kalau misalnya reksadananya turun, aku lihat lagi nih sebenarnya reksadana ini alokasi uangnya nih buat apa? Apakah ini alokasi uang yang emang nganggur, aku nggak mau ngapa-ngapain? Nah, terus kalau misalnya aku lihat misalnya emang nganggur, terus aku lihat mungkin ada potensial upside-nya nanti di masa depan, atau mungkin turunnya itu mungkin cuma sebentar, mungkin aku bakal nunggu dulu sampai dia mungkin loss-nya itu nggak sebanyak itu. Kalau emang aku ngerasa emang nggak bakal bisa naik lagi, mungkin aku bakal consider buat redeem, terus abis itu alokasi ke tempat yang lain. Cuman balik lagi, kalau misalnya singkat cerita, aku biasanya ada 2 hal yang memutuskan redeem atau enggak, itu balik lagi ke tujuan kita. Jadi kalau misalnya emang kita taruh untuk tujuan jangka panjang, aku biasanya kayak suka tutup mata aja sama reksadana, kayak kalau emang tujuannya emang jangka panjang di atas 5 tahun, terus rugi dalam 3 tahun, emang tujuan aku kan di atas 5 tahun, jadi harusnya nggak usah dipantau-pantau banget, tapi seenggaknya pas lagi 5 tahun ke atas, pas lagi udah mencapai tujuan keuangan itu atau udah deket-deket tujuan itu baru dipantau lebih spesifik lagi. Biasanya sih aku kayak gitu. Terus yang kedua adalah lihat potensial upside. Kayak tadi misalnya Lydia itu kan sempat cerita misalnya prospek pasar dan lain-lainnya. Kita harus lihat juga nih prospek pasar. Kira-kira ada potensial upside nggak dalam jangka waktu dekat atau jangka waktu menengah. Kalau emang kita butuh waktunya jangka pendek atau menengah, terus kita lihat potensial upside-nya itu kurang besar dalam saat ini, mungkin kita bisa consider untuk switching dulu gitu biasanya.
Oke, thank you Nadia. Selanjutnya kita ke pertanyaan keempat, masih ditujukan untuk Nadia ya. Apakah kita harus menaruh pengaruh ke pinjaman investasi dikarenakan kita punya loose savings, mungkin tidak sesuai dengan financial goal kita? Jika seperti itu, berapa perkiraan kita punya presentasi untuk loan ratio di awal tahun? Oke, aku bakal cerita tentang loan ratio in general di financial planning aja dulu kali ya. Jadi kalau misalnya di financial planning, loan ratio maksimal yang kita harus kita boleh punya itu misalnya dari pendapatan ya. Dari pendapatan itu maksimal kita 35% itu buat misalnya pembayaran misal pembayaran cicilan dan lain-lain itu 35% dari pendapatan kita. Jadi kalau misalnya bisa jangan sampai kalau di aset atau investasi kita sendiri juga, jangan sampai, aku biasanya kalau dari aku sendiri, jangan sampai utang aku itu 35 atau enggak 50%, lebih dari 35 atau 50% dari investasi aku, dari aset aku sendiri. Jadi dari kalau misalnya kita investasi atau misalnya kita harus ambil margin atau lain-lainnya, kita harus consider lagi nih kira-kira sebenarnya proporsi loan itu terhadap investment atau aset kita tuh berapa persen gitu. Jangan sampai kita itu malah ngambil margin kebanyakan dari investasi kita. Kayak gitu sih kalau secara general ya. Oke, thank you Nadia. Oke, pertanyaan terakhir ya. Dan ini pertanyaan ditujukan untuk Lydia. Menurut pendapat Ibu, P-call akan menjadi sekitar tahun berapa? Berkaitan dengan EV yang dibahas tadi. Menurut Ibu juga, P-conventional vehicles kira-kira tahun berapa nih Bu? Langsung Lydia ya. Ya, oke. Kalau untuk call sendiri, kita sebenarnya melihat bahwa peak-nya itu yang terjadi terakhir adalah 2010 dan sepertinya untuk balik lagi dengan keadaan seperti itu, artinya China harus benar-benar revamping manufacturing sektor mereka gitu. Jadi kita nggak melihat itu dalam waktu dekat karena secara negara China ini sekarang pelan-pelan juga mau move terhadap service industry. Nah, kalau misalkan berkaitan dengan electronic vehicle yang tadi kita juga sempat bahas sedikit ya, ini sebetulnya belum masih dalam tahap-tahap yang awal ya. Walaupun secara valuasi kita compare antara Tesla dengan salah satu perusahaan otomotif di Jepang itu sudah jauh lebih besar secara market cap. Jadi memang the future untuk mobil itu adalah electronic vehicle gitu ya, di luar dari conventional vehicle. Kapannya itu bisa terjadi, ini pelan-pelan menurut kita masih di tahap yang awal. Balik lagi, penetrasi penggunaan mobil listrik masih sangat rendah. Jadi di sini kita melihat bahwa ada opportunity ke arah sana, dan mungkin tadi aku sambungkan juga dengan Omnibus yang kemarin sudah dipas ya oleh pemerintah. Ini akan sangat suportif terhadap investasi-investasi, terutama untuk inviting atau bagaimana kita cara mencari investor asing untuk membangun pabrik di Indonesia dengan kita juga memiliki komoditas yang tepat yaitu nikel gitu. Jadi memang kita melihat bahwa outlook untuk manufacturing di Indonesia ini sebenarnya sangat baik gitu, dan terutama kita juga bisa tapping into the electronic vehicle yang saat ini lagi gencar-gencarnya juga bertumbuh gitu. Mungkin sampai di situ, Pak Andre. Oke, baik. Terima kasih Lydia, terima kasih Nadia. Dan selanjutnya kita akan membacakan 5 orang pemenang yang akan mendapatkan hadiah berupa 500.000 produk reksadana dari Asmore Asset Management. Dan berikut kita memberikan selamat kepada yang pertama Bapak Sigit NH, yang kedua selamat untuk Bapak EDS, dan yang ketiga selamat untuk Bapak Isma Unka, dan yang keempat selamat untuk Pak Arnaldo G, dan yang kelima selamat untuk Bapak Hendra L. Dan kita berikan semangat untuk kelima pemenang, dan masing-masing akan mendapatkan 500.000 berupa produk investasi dari reksadana Asmore. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas pertanyaan Bapak Ibu. Untuk pemenang akan kami hubungi untuk dibantu ke outlet prioritasnya masing-masing. Saya rangkum sekilas tentang pembahasan kita sore hari ini, tips investasi ala milenial. Kesadaran dan pengetahuan akan mengatur keuangan sangat penting sekali dimulai saat dini. Karena seperti yang sering kita dengar, uang bukan segalanya, tapi segalanya membutuhkan uang. Tidak perlu menunggu sampai kaya untuk memulai investasi, tetapi investasi itu perlu untuk menjadi kaya. Mulailah dari kebiasaan pengaturan budget keuangan bulanan, menabung bulanan, mempersiapkan dana darurat, dan sisihkan bagian untuk investasi jangka panjang.
Jangan sampai kita menjadi generasi sandwich and now start our own financial journey. Ingat, wealth is the ability to fully experience life. Terima kasih atas kehadiran dan juga antusiasme Bapak Ibu sekalian pada acara kami sore hari ini. Dan jangan lupa untuk kembali mengikuti rangkaian webinar kami minggu depan, tentunya dengan topik lain yang tidak kalah menarik. Dan akhir kata, saya Andrian Tambalitan, undur diri dari hadapan Anda dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Nadia, terima kasih Nadia dan Lydia, dan untuk Bapak Ibu sekalian. Kita semua memiliki prioritas yang berbeda. Prioritasku dalam berkarya adalah mewujudkan sebuah visi. Aku ingin semua yang telah kucapai tidak berhenti di sini, namun terus berkembang. Tidak ada yang memahami prioritasku selain diriku sendiri dan Bank Mandiri. Mandiri Prioritas, memahami prioritas Anda untuk kini dan masa depan.